Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan eh, desain kami yang berjudul Implementasi Program Pelaporan Sarana Prasarana Sekolah berbasis aplikasi menggunakan metode prototyping. Next. Eh, Sebelum kita masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya, Fikri Gunawan, dengan NIM 15240046. Saya Muhammad Haidar Muhyiddin dengan NIM 15240048. Saya dengan Muhammad Novel Saputra dengan NIM 15240247. Saya Fabian Oktavi Canizares dengan NIM 15240 537. Next. Oke, di slide selanjutnya, kita memasuki di latar belakang. Sarana dan prasarana berperan penting dalam mendukung aktivitas intuisi. Namun, pelaporan manual sering menyebabkan keterlambatan penanganan dan rendahnya akuntabilitas. Sistem pelaporan kerusakan berbasis mobile atau web mampu mempercepat respons, mempermudah pencatatan bukti, dan meningkatkan pelacakan perbaikan. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kualitas UI UX, sehingga Sarprascare perlu dirancang dengan pendekatan user-centered design, alur pelaporan yang sederhana, serta umpan balik yang jelas agar efektif digunakan dan berdampak nyata. Oke, di slide ketiga, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pencatatan dan pendataan sarana prasarana sekolah yang terintegrasi dan mudah diakses. Terus yang kedua, bagaimana mengembangkan mekanisme pelaporan kerusakan dan pengajuan perbaikan yang cepat dan efisien. Oke, lanjut di slide tujuan penelitian. Yang pertama, membangun sistem pencatatan dan pendataan sarana prasarana yang terkomputerisasi, mudah diakses, dan dapat diperbarui secara real time. Yang kedua, menyediakan mekanisme pelaporan kerusakan dan pengajuan perbaikan yang cepat, efisien, dan dapat dilacak statusnya. Manfaat penelitian yang pertama, bagi pengelola sarana prasarana memudahkan tugas pendataan, monitoring, dan pemeliharaan data aset sekolah dengan sistem yang terintegrasi dan otomatis sehingga mengurangi beban kerja administratif manual. Lalu yang kedua, bagi guru dan staf memberikan kemudahan dalam melaporkan kerusakan atau kebutuhan sarana prasarana melalui sistem yang sederhana dan dapat diakses kapan aja. Di slide ke-6 ada landasan teori. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan serta operasional organisasi. Yang kedua, manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana merupakan aktivitas pengelolaan fasilitas sekolah yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. Yang ketiga, inventaris barang. Inventarisasi barang adalah kegiatan pencatatan dan pendataan barang milik sekolah secara teratur dan tertib berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dijalankan melalui browser dan tidak memerlukan instalisasi khusus di perangkat pengguna. Yang kelima, basis data atau database. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang populer dan banyak digunakan untuk aplikasi web. Yang keenam, metode prototype.
Model prototipe adalah pendekatan pengembangan sistem yang membangun model kerja sistem secara cepat untuk dievaluasi oleh pengguna. Selanjutnya, di sini ada diagram ARD. Yang pertama ada user yang memiliki primary key user ID, lalu ada nama user, email user, dan password. User dapat membuat laporan. Laporan memiliki primary key ID laporan, lalu ada foreign key user ID, lalu juga ada tanggal laporan, keterangan, lokasi laporan, dan foto laporan. Laporan pun memiliki progress yang berisi ID laporan, yang berisi ID progress sebagai primary key, adapun ID laporan sebagai foreign key, ID pemelihara sebagai foreign key juga, lalu ada tanggal update dan foto progress. Yang mengerjakan progress ini adalah pemelihara. Primary key dari pemelihara adalah ID pemelihara, lalu ada nama pemelihara, ada email pemelihara, dan password. Progress memiliki detail progress yang berisi ID detail sebagai primary key, lalu ID progress sebagai foreign key, dan juga status. Lalu ada diagram use case. User dapat melihat daftar laporan, membuat laporan, login, dan melihat status laporan. Sedangkan pemelihara dapat melihat daftar laporan, mengerjakan laporan, login, mengubah status laporan, dan melihat status laporan. Lalu ada LRS atau Logical Record Structure. Sama seperti ARD sebelumnya, ada 5 tabel di sini, yaitu tabel user, laporan, pemelihara, progress, dan detail progress. Selanjutnya kita lanjut ke prototype. Oke, di tampilan login desain Surprise Care, yang pertama adalah halaman login yang berisi name, password. Oke. Nah, untuk di halaman beranda ini, di halaman beranda user ada tampilan laporan hari ini dan laporan terakhir, kritik dan saran. Untuk di laporan saya terdapat keterangan untuk nomor pelapor dan juga keterangan-keterangannya, status pengerjaan. Di daftar laporan juga terdapat dari seluruh daftar laporan yang sudah tersedia, mulai dari tanggal, status pengerjaan, dan juga keterangan laporan yang dikerjakan. Nah, untuk yang ini terdapat profil user. Untuk pembuatan laporan user, di sini ada isi laporan pengaduan Sarpras, lokasi, dan tambahkan foto. Ini untuk user saja. Nah, untuk laporan sudah terkirim itu ada status pengerjaannya, yaitu ada proses, selesai, dan ini progresnya. Sudah ada eh, tanggal-tanggalnya dari awal proses sampai jadi selesai. Dan untuk hasilnya, nah, sudah ada. Oke. Mungkin udah kali, Dar. Bisa langsung ditutup, Dar. Apa mau lanjut ke itu, Dar? Nyalain Pelihara. dulu aja, ntar di-cut, Dar. Sekarang ini ya, yang pemeliharanya ya. Apa nggak usah?
Oke, Pemelihara kata gua boleh kok. boleh ya? Pemelihara juga. Boleh deh. Ntar gua aja sini yang ngomong Yaudah. secara singkat aja. Oke, pertama kita dihadapkan oleh login untuk pemelihara, lalu login. Oke, di tampilan berandanya yang pertama ada laporan hari ini, yaitu laporan yang dilaporkan hari ini, dan ada juga laporan terakhir. Laporan terakhir itu laporan-laporan yang dilaporkan dari kemarin-kemarin. Lanjut. Oke, kalau di tampilan pemelihara itu langsung ada pengerjaan. Nah, di menu pengerjaan kita bisa lihat alurnya udah sampai mana. Kalau di sini alurnya sudah sampai valid, berarti siap untuk kita sebagai pemelihara untuk mengerjakan. Lalu mengerjakan, nah sudah terlihat itu tanggal-tanggalnya, jam-jamnya, semua terlihat secara detail. Oke, habis itu pemelihara kirim foto, lalu selesai. Oke, kalau daftar laporan kurang lebihnya sama dengan daftar laporan user, nggak ada yang jauh berbeda. Lalu kalau di menu profil juga sama, nggak ada yang berbeda dengan user, nggak terlalu berbeda. Oke, eh, oke, oke. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang edit siapa? Yang edit, Nopal. Nopal. Kalau enggak, Gak sih, Nopal, Nopal. Pal. Lu biar ada kerjaannya, Pal. Anjing kerjaan gue Nopal banyak. kemana? Kata gue gak ada kerjaan kali Kan monyet. besok lu libur, Pal. Lu besok libur, Kagak Pal. juga Ah, anjing. udah mau libur berarti Lah, bisa, berarti bisa. Sumpah cuma be- ngangkat doang, Pal. besok Jelas besok anjing. masuk lah Nopal. Hmm. Kan Nopal cuma besok ngangkat masuk. doang, Pal. Libur kata Nopal. Lah, besok Masuk Jumat masuk. bangsat. ALT apa tadi record?